Perkenalkan, nama saya Sakna Maulida. Di sini saya sudah bersama salah satu mahasiswa dari Uniro. Boleh dikenalkan Mbak dengan Mbak siapa? Nama saya Rafida Jabrila, bisa dipanggil Bila. Saya dari jurusan Matematika S1 angkatan 2022. Saya izin mewawancarai beberapa pertanyaan seputar Uniro ya Mbak. Ya, monggo. Menurut Mbak sendiri itu apa sih kelebihan dari kampus ini yang bikin kayak Mbaknya tuh tertarik gitu sekolah di sini? Untuk Uniro sendiri, kenapa kok saya tertarik? Yang pertama, karena di Uniro ini ada jurusan yang saya minati. Karena nggak semua kampus di Uniro, di Tuban itu punya jurusan matematika. Yang kedua, karena jaraknya dekat dan mudah diakses. Yang ketiga, ada Uniro ini memfasilitasi mahasiswanya untuk berkuliah sambil bekerja. Terus kalau fasilitas yang disediakan di perguruan tinggi ini tuh menurut Mbak lengkap apa enggak sih Mbak buat mendukung siswanya biar lebih berkembang sesuai prodinya masing-masing gitu? Untuk Uniro sendiri, kalau menurut saya sudah sangat memfasilitasi mahasiswanya untuk berkembang. Contohnya seperti tadi, kita kan sudah di berbagai lab, ada lab matematika, lab PGSD, lab IPA, terus juga tadi ada lapangan, juga ada gedung UKM, ada kantin, terus ada asrama. Kalau menurut saya itu termasuk fasilitas yang oke. Karena apa? Salah satunya asrama. Uniro sangat-sangat memfasilitasi untuk mahasiswa yang rumahnya jauh, jadi nggak perlu bingung untuk memikirkan bagaimana sih pulangnya, apakah nanti ada kendaraan atau seperti semacamnya itu. Jadi nanti untuk mahasiswa yang rumahnya jauh nanti bisa tinggal di asrama yang sudah difasilitasi dengan. Bila saya mau tanya, ini kira-kira di universitas ini tuh ada berapa jurusan ya? Untuk jurusannya ada kurang lebih ada 15, seperti contohnya jurusan matematika, jurusan biologi, pendidikan matematika, pendidikan ekonomi, pendidikan bahasa Indonesia, PGSD, PG PAUD, ada fakultas yang menaungi jurusan teknik informatika, teknik industri, ilmu politik, seperti itu. Oh, cukup banyak ya? Ya, banyak. Terus kalau kira-kira jurusan yang kayak banyak banget peminatnya itu apa aja Mbak? Untuk di Uniro sendiri, jurusan yang sangat banyak diminati itu PGSD. Setiap tahunnya kira-kira ada lebih dari 3 kelas untuk satu jurusan itu sendiri. PGSD sendiri tuh jurusannya kayak gimana ya? PGSD itu biasanya jurusan yang dipersiapkan untuk mahasiswa yang akan menempuh atau yang bercita-cita sebagai guru. Biasanya PGSD nanti kalau jika sudah keluar atau sudah alumni akan mendapatkan gelar SPD. SPD itu kan biasanya akan ke Sarjana pendidikan ya? ya, sarjananya akan lebih fokus cita-citanya ke guru SD. Terus buat masuk universitas ini tuh cuma boleh dari lulusan SMA doang atau SMK atau madrasah juga bisa masuk di sini mungkin? Untuk persyaratannya juga ya. Untuk persyaratan masuk di Uniro itu boleh dari semua jenjang, seperti maksudnya SMA boleh, SMK boleh, SMA sederajat, entah itu MA atau apapun itu. Untuk persyaratannya sendiri itu harus lulus dari SMA sederajat, terus harus melampirkan seperti raport, ijazah, dan sudah cukup itu aja. Nanti bisa dibawa ke ruang BAU yang tadi ada di dalam rektorat, salah satunya ada di ruangannya ada di dalam rektorat, diserahkan di situ yang nantinya akan maaf ya salah, bukan BAU tapi ada ruang khusus untuk pendaftaran mahasiswa, jadi bisa menghubungi ruangan itu untuk melakukan pendaftaran. Lalu untuk syarat masuk ke sini itu apa kayak ada tesnya atau kita melakukan administrasi habis itu langsung keterima atau bagaimana ya Mbak kira-kira? Untuk tes atau alur masuk di sini, yang pertama kan tadi ada tes dokumen, yang kedua itu ada
tes tulis. Jadi nanti habis tes dokumen, kalau sudah dinyatakan lolos ada tes tulis. Setelah tes tulis nanti ada tes wawancara. Kalau sudah melalui 3 tahap itu nanti baru bisa dinyatakan sebagai mahasiswa UNIR. Apa di universitas ini berlaku kayak sistem SNBP, SNBT itu mungkin? Kalau untuk UNIRO sendiri masih belum ada jalur SNBP atau SBMPTN. Untuk UNIRO sendiri itu ada jalur reguler dan jalur raport. Jadi nanti prestasi juga ada. Jadi kalau selama nanti reguler itu termasuk rapat ya. Jadi SNBP gitu ya Mbak? enggak, kalau iya itu beda. Kalau di sini nanti hanya menyertakan raportnya aja. Nanti yang kedua ada jalur prestasi tadi. Jadi nanti kalau kamu punya prestasi akademik maupun akademik, kamu nanti di situ. Jadi termasuk salah satu persyaratan untuk mendaftar di sini. Tadi kan kita kan udah muter-muter nih Mbak di UNIRO sama Mbak Bila. Kalau menurut Mbak Bila sendiri, kira-kira tempat favorit Mbak Bila itu ada di mana sih Mbak? Kalau menurut aku sendiri, aku paling suka ada di lab. Karena kalau di lab itu tuh meskipun kalau di lab kan ada AC ya, ada wifi dan juga disediakan komputer. Meskipun sama seperti perpustakaan, tapi kalau di perpustakaan kan diperuntukkan untuk mahasiswa yang suka atau memang yang tidak memperbolehkan untuk rame. Jadi kan hening ya. Tapi kalau di lab kan bisa banyak temannya, bisa sambil diskusi atau bisa sambil membahas mengenai perkuliahan. Jadi menurut aku sendiri, ruangan yang paling aku sukai itu ada di lab matematika sendiri. Oh, seru juga ya Mbak ternyata. Terus kalau jadwal pembelajarannya gitu kira-kira tuh mulai jam berapa? Apakah ada jadwal khususnya ataukah setiap jurusan itu beda-beda jadwalnya sesuai dosennya atau bagaimana Mbak kira-kira pembagian jamnya? Untuk di UNIRO sendiri atau biasanya lumrahnya universitas, apalagi UNIRO ini itu untuk jadwal pelajarannya itu setiap jurusan beda-beda. Meskipun setiap jurusan beda-beda, setiap angkatan juga beda-beda. Jadi untuk saya sendiri ya, jurusan matematika angkatan 2022 itu perkuliahannya di hari Kamis Jumat Sabtu. Di hari Kamis itu kita masuk jam 9, pulangnya itu sekitar jam 1 karena ada 6 SKS. Untuk hari Jumat dari jam 8 sampai sekitar jam 4 sampai 5 sore karena hari itu ada kurang lebih 9 SKS. Untuk hari Sabtu sendiri itu masuk jam 9, pulangnya sekitar jam 3. Jadi untuk jadwal perkuliahan itu tergantung dosennya dan tergantung angkatannya sendiri. Terus sistem pembelajarannya di sini menurut Mbak itu sudah kayak efektif, efisien atau kayak ada yang kurang gitu. Menurut Mbak sendiri bagaimana? Kalau menurut aku sendiri sudah efektif karena apa? Untuk jadwal pembelajaran ya kan. Untuk jadwal pembelajarannya kalau semua akan kerja ya. UNIRO kan memfasilitasi kita berkuliah sambil bekerja. Jadi nanti kalau kamu mendaftar di UNIRO, khususnya di prodi matematika ini ya, kita bisa konsultasi ke dosennya seperti macam ini ya. Pak, saya kerja di hari ini di jam ini. Kira-kira untuk jam mata pelajaran ini boleh diundur atau boleh diganti hari apa enggak ya Pak? Itu bisa gitu ya? Iya bisa. Jadi kamu atur jadwal sama dosennya dan sama teman-teman kelasnya. Jadi nanti kalau sudah beberapa pihak sudah setuju semua, itu bisa diubah jadwal. Lalu kira-kira nih jika misal ada salah satu anak yang nggak bisa karena ada misalnya ada acara sesuatu gitu di hari yang sama, ada latihan atau apa di sore hari misal itu, kira-kira dia gantinya gimana ya kalau misalnya teman sekelasnya tuh kayak kebanyakan bisa, apa dia bakal tetap kosong di jam itu atau bagaimana ya Mbak? Kalau itu berarti ada satu hari di mana dia nggak bisa ya, semua teman-temannya bisa. Iya. Nanti anak tersebut bisa menghubungi dosen terkait di matkul yang dia nggak bisa datang itu, dihubungi terus nanti bikin kesepakatan sama dosennya. Jadi setiap dosen itu beda, nanti bisa seperti ini jawabannya, kamu kuliah di hari ini ya di hari lain atau enggak, nanti kamu
nggak apa-apa nggak masuk, yang penting kamu mengerjakan ada tugas tambahan. Atau enggak gini, ada beberapa dosen yang tidak memberikan dua tadi, tapi mahasiswa tersebut di awal perkuliahan di kontrak kuliah itu sudah di sama-sama membuat kesepakatan kalau nggak bisa ini dan sama teman kelasnya bisa, berarti dianggap izin. Kalau boleh tahu ini gedung apa ya Mbak yang di belakang kita ini? Iya, ini gedung rektorat. Biasanya rektorat itu tempatnya ada warai, ada warisan, terus ada rektor. Rektor itu kepala universitasnya. Terus ada kalau mau membuat KT atau apapun ada di sebelah sini, bisa di sini. Terus di sana itu ada institut tempatnya. Oh ya, terima kasih ya Mbak. Ini bangunan musola. Biasanya musola ini dikhususkan untuk siswa-siswi atau mahasiswa mahasiswi atau dosen-dosen yang ingin sholat. Jadi ini merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh beliau. Kalau biasanya waktu kita nggak sholat bisa langsung. Kalau di belakang ini tempat apa ya Mbak? Di belakang ini musolanya tuh sangat ke belakang, jadi agak nyamping. Jadi memang bangunannya kayaknya panjang, jadi sampai situ kayaknya nanti. Terus ini parkiran buat apa? Kalau ini parkiran khusus dosen. Jadi untuk parkiran dosen dan mahasiswa itu dipisah. Jadi ini untuk dosen dan yang sana sebelah sana itu nanti untuk mahasiswa. Ini ruangannya kebunnya apa aja ya? Ini banyak ruangan, ini kalau nggak salah lebih dari 10 itu ruangan untuk diperuntukkan untuk prodi. Jadi setiap prodi program studi itu diberikan ruangan satu-satu. Ruangannya itu fungsinya untuk ruang seperti kalau di sekolah itu ruang guru, tapi kalau ini diberikan per prodi. Jadi tiap prodi dosen-dosennya diberikan ruangan yang dikhususkan untuk di situ. Jadi semua prodi matematika, berarti di situ ada dosen matematika dan ada kaprodinya. Dan untuk seumpama dekan fakultas itu ada 7 rektorat yang tadi sudah kita kunjungi. Ini bangunan klinik Uniro. Kalau di sekolah kalian mungkin seperti UKS. Jadi klinik Uniro ini sama dengan UKS. Cuma kalau di Uniro namanya klinik. Jadi ini fungsinya setiap ada mahasiswa yang sakit atau yang kurang enak badan bisa masuk klinik, atau biasanya untuk pemeriksaan tinggi badan, berat badan. Bangunan ini juga diperuntukkan untuk UKM atau unit kegiatan mahasiswa PMR. Tapi kalau di sini namanya PNI. Ini gedung C. Setiap gedung di Uniro itu selalu punya nama. Kalau ini salah satunya gedung C. Gedung C ini ada 3 ruangan, C1, C2, dan C3. Gedung C ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang sekolah atau berkuliah untuk S2. Biasanya meskipun di Uniro ini ada S1, program S1, di sini juga disediakan program S2. Untuk ini merupakan salah satu gedung di Uniro. Gedung ini namanya Gedung G. Gedung G ini ada 5 ruangan, G1, G2, G3, G4, G5. Biasanya di gedung ini untuk hari Kamis sampai Sabtu, Kamis Jumat itu digunakan untuk perkuliahan khusus prodi matematika.
Ini gedung apa ya Mbak yang ada di belakang kita? Untuk ini tuh gedung perpustakaan Uniro. Biasanya mahasiswa ataupun dosen yang ingin mengerjakan atau kegiatan seperti, biasanya kan ada beberapa kegiatan seperti mengerjakan makalah, mengerjakan PR, itu biasanya ada di sini. Karena kalau di sini tuh ada 3 lantai, setiap lantainya tuh ada AC dan dingin, jadi anak-anak atau mahasiswa itu biasanya lebih merasa nyaman di sini karena kan biasanya sepi kalau perpustakaan. Jadi tempat ini biasanya adalah tempat favorit untuk mahasiswa. Selain sepi, ber-AC, ber-AC juga nyaman. Terus buku-bukunya kayak gini benar-benar lengkap buat menunjang kegiatan pembelajaran atau nggak semua buku ada di sini? Biasanya kalau setiap prodi itu kan beda-beda bukunya. Jadi di sini ada beberapa yang menunjang dan di sini juga ada lemari khusus skripsi. Jadi kalau sama ada mahasiswa semester terakhir itu kesini buat melihat review skripsi kemarin. Jadi kayak aku mau buat skripsi apa toh dilihat di sini. Jadi nanti kalau di sini harapannya punya pandangan skripsi yang mau dibuat besok itu. Kalau boleh tahu ini gedung apa ya Mbak? Kok banyak banget sih? Ini tuh gedung M. Kalau yang sebelah sana itu gedung M. Gedung M ini biasanya digunakan untuk perkuliahan seperti jurusan teknik ataupun jurusan seperti FKIP. FKIP itu fakultas keguruan. Jadi kayak kalau di Uniro kan ada PGSD, ada PG PAUD, ada pendidikan ekonomi dan lain sebagainya. Ini terus gedung 2 ini biasanya digunakan bergantian ataupun sampling untuk beberapa fakultas tersebut. Jadi memang ini ruangannya banyak, soalnya kan mahasiswanya juga banyak. Ini termasuk salah satu fasilitas yang disediakan oleh Uniro. Jadi ini adalah asrama yang diperuntukkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang rumahnya jauh. Jadi Uniro memfasilitasi untuk mereka yang rumahnya jauh itu untuk tinggal di asrama ini. Ini merupakan salah satu bangunannya. Ini salah satu lab prodi matematika. Biasanya lab ini digunakan sebagai pembelajaran yang menggunakan komputer. Jadi Uniro memiliki atau memfasilitasi mahasiswanya berupa lab yang digunakan sebagai bahan ajar untuk kegiatan pembelajaran. Silakan dilihat tempat ini.